Halo sobat pecinta film Donghua semua. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Ratu mungkin bisa menghitung banyak hal, tapi ada beberapa variabel yang tidak bisa dia hitung. Dan itu adalah persekutuan Sukyan Taiyi. Sukyan Taiyi akan menjadi variabel terbesar dalam semua perkembangan ini jika dia tidak berbohong. Tetapi apakah dia benar-benar ingin bekerja sama dengan Xiaoyan? Itu tergantung apakah informasi selanjutnya benar atau salah. Meskipun Ratu meninggalkan beberapa catatan, dia tidak menjelaskan kemana perginya orang-orang dari alam dewa kuno ini. Di dalam adegan yang terlihat di bintang sampah sebelumnya, Xiaoyan melihat kakak laki-lakinya serta alam dewa kuno, dan itu hanya sebuah gambar. Tetapi terlihat ada banyak dewa abadi yang tersembunyi di alam dewa kuno yang tidak pernah diduga oleh Xiaoyan sebelumnya. Sang ratu menyembunyikan kekuatan semua orang, termasuk kakak laki-laki Xiaoyan, sepertinya menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Semuanya adalah makhluk tingkat abadi seperti dewa. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, membuat seluruh tubuh Xiaoyan bergetar. Karena secara logika, seharusnya tidak ada angin di sini, dan tidak mungkin ada angin. Jika tidak ada yang terbang, hembusan angin ini sangat aneh. Pada saat ini beberapa gambaran muncul kembali di benak Xiaoyan, seperti apa yang dilihatnya di bintang sampah. Gambar-gambar itu muncul di benak Xiaoyan begitu saja, seolah-olah itu adalah kenangan. Selain ratu, Xiaoyan benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Gambar itu tampak muncul di depan mata Xiaoyan, membuatnya merasa sangat nyata, seolah-olah dia ada di dalamnya. Pada saat ini di luar alam dewa kuno, ratusan kapal dewa palsu muncul dengan perkasa. Prajurit Taisu berkerumun, membentuk massa hitam besar seperti awan gelap. Sinar pemusnahan yang lebih kuat ditembakkan dari dewa kekosongan dan langsung menuju pertahanan alam dewa kuno. Bang! Ratusan sinar keheningan meledak menuju alam dewa kuno pada saat yang sama, membuat seluruh dunia bergetar. Xiaoyan langsung terkejut saat melihat pemandangan ini. Telah terjadi pertempuran antara alam dewa kuno dan Taisu. Tetapi mengapa tidak ada jejak pertempuran di sini? Gumam Xiaoyan. Pada saat ini diperlihatkan di sebuah layar, dan perang antara kedua belah pihak akan segera pecah. Sejumlah besar sosok muncul dari alam dewa kuno. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Taisu, bagaimanapun juga ada jutaan prajurit Taisu, tapi kekuatan tempur mereka terbatas. Tapi selama pengepungan, itu juga akan membuat pihak lain sangat tidak nyaman. Setidaknya tidak ada waktu untuk teralihkan. Tentu saja ada orang-orang berkuasa di Taisu. Situasi sempat kacau ketika para prajurit berhadapan langsung dengan para jenderal. Sosok ratu juga muncul di dalamnya. Namun yang berperang melawan ratu bukanlah Sukyan Taiyi. Hal tersebut menandakan bahwa pertempuran tersebut terjadi sebelum Sukyan Taiyi datang ke Sensi, melainkan ada 3 orang yang mengepung ratu. Apakah ini Ratu Sensi? Benar saja. Lebih baik melihatnya daripada mendengarnya 100 kali. Dia sungguh sangat cantik. Tidak ada wanita di seluruh Taisu yang bisa menandingi 1/10 kecantikan sang ratu. Beberapa sosok di sekitar ratu semuanya laki-laki, dengan ekspresi tamak di mata mereka. Sang ratu tidak menyanjung, tetapi tampaknya benar-benar tumbuh dalam estetika setiap pria yang terindah terbayang di hati mereka. Kecantikanku tidak membutuhkan pujianmu. Kalian mencari kematian, ucap sang ratu. Di wajah cantik sang ratu ada ketidakpedulian yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Dengan lambaian lengan baju dan jubahnya, beberapa bilah pedang dingin melesat pergi. Pada saat ini ada 4 sosok, tapi tak satu pun dari mereka yang tampaknya menjadi ancaman besar bagi sang ratu. Keterampilan bertarung yang ratu tunjukkan dengan santai secara langsung menghempaskan mereka berempat, membuat mereka terhuyung. Aku tidak menyangka sang ratu tidak hanya cantik, tapi juga sangat kuat. Hahaha, menarik. Setelah keempat orang itu menstabilkan tubuh mereka, momentum mereka tiba-tiba meledak. Meskipun mereka didorong mundur oleh ratu, mereka tampaknya tidak takut sama sekali. Jika menurut apa yang dikatakan Xiao Yuwei, kekuatan ratu berada di level ketiga. Memang tidak akan ada banyak ancaman. Xiaoyan tidak banyak melihat adegan pertempuran. Tetapi ketika adegan itu berubah, ekspresi sang ratu tampak malu. Dengan 3.000 benang sutra diikat dengan jepit rambut emas terurai di bahunya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah yang mulia ratu hanya mampu melakukan ini? Kalau begitu, kami berempat bersaudara akan bersikap kasar. Hahaha. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua berteriak kepada sang ratu. Kamu pecundang, beraninya kamu bersikap kasar kepada ratu. Namun pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba keluar, dan tawa keempat orang itu tiba-tiba berhenti.
dan mereka semua mundur sedikit dengan ekspresi hormat. Yang mulia, saya tahu kesalahan saya. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka dan menangkupkan kedua tangannya untuk minta maaf. Dan melihat sesosok tubuh datang dari langit. Di dalam terompat dewa kekosongan, tanpa ada jejak tubuh di atasnya. Sosok itu mengenakan jubah putih dan gaun panjang yang memberikan perasaan lembut dan kesan yang tajam, yang seperti seorang pria sejati. Yang mulia Ratu, saya King Xuan. Yang mulia Taisu, saya sudah lama mengagumi Ratu. Saya datang ke sini hanya untuk mengundang Yang mulia Ratu mengobrol sendirian. Yang mulia Taisu Xuan King memandang Ratu sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Jika Yang mulia Ratu ikut denganku, tidak ada satupun dari mereka yang akan terluka. Aku Taisu akan segera menarik pasukanku." Sang Ratu menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pertempuran sengit saat ini. Dan dia tidak takut sama sekali, karena alam dewa kuno tidak berada dalam posisi yang dirugikan, dan para prajurit Taisu ini tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Sang Ratu mengelurkan tangannya dan mengikat rambutnya dengan jepit rambut emas lagi. Matanya yang acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin, "Ikut denganmu untuk berbicara sebentar. Apakah kamu memenuhi syarat?" Ucap sang Ratu. Junior tahu bahwa Junior tidak memenuhi syarat, tapi Taisu pasti memiliki sesuatu yang ingin diketahui sang Ratu. Tentu saja, jika Ratu menolak, aku akan menarik pasukanku. Lagi pula, Ratu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi keseluruhan pertempuran. Jadi saya akan menahanmu di sini. Tetapi tidak masalah juga jika saya tidak menahanmu. Saya hanya mengagumi Yang mulia Ratu, dan saya hanya ingin minum teh. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa. King Xuan berkata dengan tulus. Ratu ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba menatap Xuan King. "Kamu mundur dulu." Xuan King segera tersenyum ketika mendengar ini. Ia mengangkat tangannya dan melihat jutaan prajurit Taisu mundur seperti air pasang. Pada saat ini, Ratu tiba-tiba melangkah maju dengan telapak kakinya. Sang Ratu sangat cepat dan muncul di depan Xuan King seketika. Di depan Xuan King, telapak tangan sang Ratu yang putih terulur dan mencekik leher Xuan King. Adegan ini membuat beberapa orang di sekitar bergegas maju dan segera mengambil tindakan terhadap sang Ratu. "Jika kalian semua berani mendekat, aku akan menghancurkan jiwanya." Suara gemuruh sang Ratu terdengar keras, dan beberapa orang terguncang dan harus berhenti. Pada saat ini Xuan King dicekik oleh sang Ratu, tetapi ekspresi Xuan King tidak berubah, dan dia tampaknya tidak takut. "Saya mendengar bahwa Ratu adalah orang pintar yang langka di dunia. Saya ingin tahu bahwa membunuh saya atau tidak membunuh saya, itu tidak akan berarti apa-apa." Ketenangan Xuan King membuat mata indah sang Ratu sedikit menyipit. Keberaniannya tidak mengejutkan sang Ratu, namun matanya yang tenang dan bijaksana sepertinya sudah diduga olehnya. Kekuatan yang berhibernasi menunggu peluang untuk membalikan. Yang mulia Ratu Sensi tidak memiliki apapun selain rahasia kecil ini. Kita semua mengetahuinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.